Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang teks resensi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Dan selanjutnya yaitu ada pengertian dari teks resensi. Secara umum, pengertian resensi adalah ulasan atau penilaian secara ringkas terhadap suatu karya, baik itu karya tulis, drama, atau seni film. Secara etimologis, istilah resensi diadaptasi dari bahasa Belanda, resenti, dan bahasa Latin resensio, yang artinya mengulas kembali. Dalam hal ini, resensi suatu karya berisi tentang kelebihan dan kekurangan, serta informasi yang didapatkan dari suatu karya kepada masyarakat. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur teks resensi. Next. Yaitu ada judul. Sebuah resensi harus memiliki judul yang berhubungan dengan isinya. Pada umumnya, judul resensi dibuat menarik sehingga memiliki nilai tambah. Yang kedua yaitu menyusun data. Resensi yang baik selalu dilengkapi dengan data-data pendukung. Yang ketiga, isi resensi. Isi dari suatu resensi adalah ulasan singkat atau sinopsis, kelebihan, kekurangan, bahasa yang digunakan, dan rumusan kerangka dari suatu karya yang dibahas. Yang selanjutnya yaitu penutup resensi. Penutup resensi umumnya memberikan penekanan terhadap pentingnya suatu karya, siapa yang perlu membacanya, dan mengapa harus memiliki karya tersebut. Next. Selanjutnya itu ada tujuan teks resensi. Pertama, untuk memberikan kritik dan saran kepada pembuat suatu karya. Yang kedua, untuk mengetahui latar belakang dan alasan dibuatnya sebuah karya. Yang ketiga, untuk menguji kualitas sebuah karya dan membandingkannya dengan karya lainnya. Yang keempat, untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada karya di resensi. Yang terakhir yaitu untuk memberikan gambaran dan penilaian umum tentang sebuah karya sehingga masyarakat mengerti tentang informasi di dalam karya yang diresensi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada struktur teks resensi. Yang pertama ada identitas. Identitas terdiri dari judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan dimensi buku. Yang kedua ada orientasi, berisi tentang penjelasan mengenai perkenalan dari tokoh yang ada dalam film atau novel atau cerpen yang dibaca. Yang ketiga ada sinopsis, berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi sebuah karya. Yang keempat ada analisis, berisi penjelasan mengenai kelebihan suatu karya, misalnya penghargaan yang pernah didapatkan karya tersebut. Dan yang terakhir ada perasaan, berisi penjelasan mengenai kekurangan suatu karya. Next. Kemudian ada ciri-ciri teks resensi. Ciri-ciri teks resensi yang pertama yaitu memiliki gaya bahasa yang menarik. Yang kedua, memiliki struktur yang tertata rapi, jelas, dan teratur. Yang ketiga, ditulis dengan sangat cermat dan akurat. Yang keempat, terdapat identitas buku. Yang kelima, terdapat tujuan dan latar belakang penulis. Selanjutnya, berisi mengenai tentang kekurangan isi buku, berisi mengenai tentang kelebihan isi buku, dan ciri-ciri yang terakhir, hubungan antara bab yang satu dan yang lainnya saling berkaitan. Next. Kemudian ada jenis-jenis teks resensi. Teks resensi yang pertama, ada resensi informatif. Jenis ini isinya hanya menjelaskan tentang keseluruhan isi suatu karya secara ringkas dan umum. Yang kedua, ada resensi deskriptif. Jenis resensi ini yaitu mengulas suatu karya secara mendetail pada masing-masing bagian. Dan jenis yang ketiga yaitu resensi kritis. Jenis resensi ini isinya kritis, objektif, dan berbentuk ulasan detail dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu.
Slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah manfaat teks resensi. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Resensi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dan dapat mempengaruhi mereka atas suatu karya. Yang kedua, sebagai sarana promosi. Resensi suatu karya bisa menjadi sarana promosi yang cukup efektif sehingga karya tersebut lebih dikenal masyarakat luas. Yang ketiga, sebagai pengembangan kreativitas. Dengan menulis suatu resensi, maka kemampuan menulis dan kreativitas seseorang akan berkembang menjadi lebih baik. Dan yang keempat, sebagai nilai ekonomis. Ketika resensi dimuat di majalah atau koran, maka penulis resensi biasanya akan diberikan imbalan berupa uang atau hal lainnya. Yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks resensi. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerangan, seperti contohnya bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, dalam teks resensi juga sering ditemukan konjungsi temporal. Contohnya semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya seperti, karena, sebab. Yang keempat, terdapat pernyataan-pernyataan saran. Dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung rekomendasi pada bagian akhir, hal ini ditandai dengan penggunaan kata seperti, seharusnya, hendaknya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Contohnya menarik, menyukai, menikmati, menyadari, mengejutkan, memikat, dan bahagia. Dan yang terakhir, adanya kata serapan. Contohnya cek, bukan cek dalam bahasa Inggris, tim bukan tim dalam bahasa Inggris, dan taksi bukan taksi dalam tulisan bahasa Inggris. Di sini ada contoh teks resensi. Teks resensinya itu sebuah film berjudul Menembus Impian yang disutradari oleh Hanung Bramantyo, diproduksi oleh Dapur Film pada tahun 2010. Sinopsis filmnya ini menceritakan tentang perjuangan seseorang yang miskin untuk meraih kesuksesan. Dalam sebuah keluarga miskin terdiri dari anak, perempuan, dan seorang ibu, Nur yang diperankan oleh Acha Septriasa merupakan seorang mahasiswi dan ibunya bernama Sekar yang diperankan oleh Ayu Dia Pasya, memiliki pekerjaan sebagai buruh cuci. Ibunya Nur bertekad untuk menguliahkan Nur dan meminta agar ia fokus terhadap kuliahnya. Namun, pendapat ibunya sangat berbeda dengan Nur. Nur ingin segera bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Banyak sekali masalah yang dijumpai Nur dalam film ini. Kemudian Nur bertemu dengan Dian yang diperankan oleh Fedi Nuril. Dian adalah mahasiswa yang sudah mulai mapan. Dian ini sosok yang menginspirasi Nur agar ia kembali meraih cita-citanya. Nur banyak mengalami kegagalan, namun bersama Dian, ia terus bangkit. Lalu untuk yang selanjutnya ada kelebihan dari film ini, yaitu cerita dalam film hampir sama persis dengan novelnya, tidak ada perubahan yang terjadi. Film ini banyak mengandung pesan moral untuk penontonnya. Sedangkan untuk kelemahan dari film, yaitu terdapat perbedaan dengan novel aslinya. Satu di antara perbedaan tersebut adalah di novelnya Nur dan Dian menikah, namun pada filmnya tidak ada. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.